Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Tutarsi, mahasiswi semester 5 Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen sarana prasarana PAUD dalam matkul manajemen PAUD dengan dosen pengampu Dr. Rita Aryani MM. Tugas ini untuk memenuhi UAS. Apa pengertian dari manajemen sarana dan prasarana PAUD? Manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi dan tersistematisasikan untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Manajemen sarana prasarana PAUD adalah pengelolaan secara efektif terhadap aset lembaga PAUD yang dimiliki. Beberapa bentuk aset sarana dan prasarana tersebut mencakup tanah dan bangunan PAUD, perangkat pembelajaran yang terdiri dari alat-alat permainan edukatif, baik yang indoor dan outdoor. Berikut pengelolaan sarana dan prasarana PAUD. Pengelolaan sarana prasarana PAUD mencakup aset-aset yang dimiliki oleh lembaga PAUD itu sendiri, dan dimulai dari pertama, lokasi pendirian PAUD. Di sini PAUD harus didirikan di tempat yang strategis tentunya. Kedua, luas tanah dan bentuk bangunan. Ini pun disesuaikan dengan keadaan dan jumlah siswanya. Apa sarana prasarana pembelajaran itu? Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sarana pembelajaran berfungsi menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, serta memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Apa saja itu? Alat pelajaran, contohnya buku cetak, LKS, modul, alat praktek, alat tulis. Lalu kemudian ada alat peraga. Contohnya yaitu alat peraga yang berbentuk molekul atau model atom. Lalu media pengajaran seperti spidol, penghapus papan tulis, atau papan tulisnya. Dan media pembelajaran visual. Contohnya seperti ilustrasi, poster, foto, peta konsep. Lalu media pembelajaran audio, yaitu bisa kita gunakan radio. Dan yang terakhir, tentu saja media pembelajaran audio visual, yaitu penggabungan antara visual dan audio yang tadi ya. Dan kita bisa gunakan seperti contohnya yaitu video. Sedangkan yang dimaksud prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah, dan lain sebagainya. Menurut penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan semua benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Sarana prasarana pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu sarana prasarana pembelajaran indoor dan sarana prasarana pembelajaran outdoor. Yang indoor contohnya seperti balok dengan berbagai ukuran, balok yang terbuat dari gabus atau kain, benda-benda berbentuk geometri, papan berwarna-warni dengan beraneka bentuk, berbagai gambar bertema yang lengkap, misalnya gambar dengan tema bintang, bangunan, dan sebagainya. Dan yang outdoor contohnya adalah kursi jungkit yang menyerupai kuda-kudaan, ban mobil bekas yang sudah dicat untuk digelindingkan, ayunan kursi dan ayunan gantung, bola dunia untuk bermain memanjat, anyaman tali besar, terowongan buatan, atau gorong-gorong dan sebagainya.
Proses manajemen perawatan sarana prasarana PAUD. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan jenis barangnya masing-masing sehingga tetap awet dan tahan lama. Siapa saja yang terlibat dalam pemeliharaan tersebut? Semua warga sekolah tentunya, dari kepala PAUD, guru, siswa, sampai ke staf-staf lain. Merawat jauh lebih penting daripada membuat tentunya. Bagian ini membahas manajemen perawatan sarana prasarana, khususnya berbagai permainan edukatif, baik indoor maupun outdoor, karena manajemen ini dianggap lebih penting daripada manajemen yang lain, seperti gedung, mengingat sirkulasi penggunaan relatif miskin. Aspek dalam pengelolaan alat permainan edukatif yaitu mulai dari perencanaan. Di sini adalah mempertimbangkan jumlah siswa, sistem pembiasaan, dan keuangan. Lalu yang kedua adalah penggadaan, penggunaan, perawatan, evaluasi, dan penghapusan. Ini adalah tabel evaluasi dan penghapusan yang diperlukan atau identifikasi melalui tabel seperti contoh berikut. Kita buat tabel di sini menjadi kurang lebih 6 kolom ya. Yang pertama adalah kolom nomor, nama alat permainan edukatif, lalu kita kasih kode RR yaitu rusak ringan, RS rusak sedang, RB rusak berat, jumlah, dan keterangan. Kesimpulan, pengertian manajemen sarana prasarana PAUD adalah pengelolaan secara efektif terhadap aset lembaga PAUD yang dimiliki. Pengelolaan sarana prasarana PAUD mencakup aset-aset yang dimiliki oleh lembaga PAUD itu sendiri, yaitu lokasi pendirian PAUD dan luas tanah dan bentuk bangunan dan sarana prasarana pembelajaran yang dibagi menjadi dua, yaitu sarana prasarana perangkat indoor dan outdoor. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan alat permainan edukatif adalah perencanaan, pengadaan, perawatan atau pengawetan, dan evaluasi sekaligus penghapusan. Terima kasih.